Shalom buat semua warga kerajaan yang menyambut kedatangan Sang Raja pertama kali sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah kita, Kristus yang telah dipersembahkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah direncanakan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya melayani Tuhan 46 tahun. It means paling sedikit saya membaca Alkitab 40 kali ya, paling sedikit. Atau merayakan Natal sudah tak terhitung. Tetapi pada waktu saya membaca kembali narasi dalam Lukas pasal kedua, ketika gembala-gembala sederhana, marketplace ini, gembala-gembala sederhana, mereka bukan tokoh utama. Mereka cuma menjaga domba-domba yang dipersiapkan buat korban di bait Allah. Tetapi Tuhan itu tidak melihat pangkat. Tuhan memilih yang paling rendah untuk ditinggikan. Seperti nyanyian Maria yang saya ajarkan minggu yang lalu. Tetapi yang menarik di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang 16, and they came with haste and found Mary. Sebelumnya dikatakan begini, mari kita melihat perkara ini. Perkara ini di dalam bahasa aslinya menarik sekali, saya baru lihat. Rema. Marilah kita melihat rema ini yang dinyatakan pada kami. Rema apa? Ini disampaikan oleh malaikat, tetapi juga Sang Logos dan Sang Rema. Saya percaya ada orang tidak membedakan antara Logos dan Rema, tapi dikatakan pakai iman datang oleh Rema akan firman Allah. Yesus adalah Sang Logos itu dan Sang Rema. Mereka mendapatkan pewahyuan bahwa yang datang ini adalah the Lord God Adonai, the Lord Yahweh, dan seorang deliverer, seorang juru selamat. Saya kaget melihat itu. Kenapa disembunyikan ya? Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita menerima firman Allah, anggap itu bukan pengetahuan. Sebagai contoh, para ahli Taurat sangat mengerti kapan Kristus datang, bagaimana dia akan datang, dengan cara apa, bahkan di kota mana, yang cuma jarak 5 km, paling jauh 6 km dari Yerusalem. Mereka menantikan kedatangan Mesias, tetapi ketika Mesias datang, mereka luput. Kalau itu saudaraku, hari ini saya mau sampaikan, ketahuilah bahwa this is not just a jingle bell atau mommy kissing Santa Claus, but it's about Rema. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya sendiri, bayangkan, saya sedang membaca narasi ini ratusan kali mungkin. Karena seperti contoh kalau perayaan Natal, hampir satu hari satu kota. Bayangkan, semuanya merayakan Natal. Tetapi saya melihat di sini, marilah kita melihat rema ini betul-betul ada. Dan akibatnya, akibat orang menerima rema, firman Allah berkata, mereka sangat bersuka cita dan kembali sambil bersorak-sorai. Para gembala yang sederhana, kepala keluarga, atau hamba-hamba Tuhan, atau siapapun Anda, kecil maupun besar, let us rejoice for this not only holiday season, but kingly season. Karena kita akan merayakan yang kedua. Kalau yang pertama digenapi sampai titik komanya, ratusan nubuatan sudah digenapi. Juga yang kedua lebih banyak lagi nubuatan. Dan kalau kita melihat sebentar lagi perang Gog Magog, kita akan melihat God versus Gog. Tentu saja Tuhan yang menang. Tuhan memberkati kita. Selamat menantikan kedatangan Tuhan. Belajar seperti gembala. Mencari bahwa rema itu benar-benar ada. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Terimalah iman karena pendengaran akan rema Kristus. In Jesus name. Amin. Shalom warga kerajaan Tenggarong. Apa kabarnya? Luar biasa ya, saya percaya bahwa kasih Tuhan itu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya, sebelum itu mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, terima kasih untuk kekuatan bahkan kesempatan yang masih Engkau berikan dan Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Di mana pemeliharaan Tuhan sempurna menyertai setiap kami. Dari awal bulan sampai dengan akhir bulan Tuhan Yesus. Di penghujung daripada tahun ini Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami dan kami berterima kasih. Tuhan Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu.
Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami padamu Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, yes. Kau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti ku ada hari ini, amin. Kau sungguh baik Tuhan dan teramat baik bagiku. Semuanya kami alami Tuhan Yesus, bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari jemaat angkat suaramu. Ku ada hari ini, yes Tuhan, karena Kau baik, bahkan penyertaan-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersamamu kami mampu Tuhan Yesus. Ku lewati, Indahnya kasih Tuhan seperti ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya, yes. Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Sekali lagi angkat suaramu, tinggikan Dia. Amin. Kau tunjukkan kasih. Yesus Tuhan, terima kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Sukacita Tuhan mengalir di tempat ini, amin. Kasih Tuhan yang hebat dan dahsyat, yes. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus. Sekali lagi, betapa
mengalami kasih Tuhan yang panjang dan lebar tidak pernah terukur. Amin. Mari kita bergoyang buat Tuhan kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi
pagi hari ini kami menyapa mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan. Silakan. Shalom Bapak Ibu semua, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah disediakan maupun melalui scan QR barcode yang tersedia di belakang bangku maupun yang tertera di layar. Apakah Bapak Ibu semua sudah mendapatkan amplop? Jikalau ada yang belum, boleh mengangkat tangan agar dapat dilayani oleh para usher. Baik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Sebentar kami akan berikan korban persembahan untuk pembangunan rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi, dan juga berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati, Kau perhitungkan dalam kehidupan mereka, dan juga kiranya apa yang diberi ini Tuhan dapat memperluas pekerjaan di tempat ini, pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan juga kiranya tempat ini boleh berdiri, boleh ada sampai saat ini, bukan hanya untuk sebagai jadi gedung untuk tempat kami beribadah, tapi kiranya untuk menjadi tempat di mana akan menuai banyak jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan juga tempat di mana banyak jiwa yang akan dipulihkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Inilah doa kami. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur kami Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya
anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat Kau membuatku berharga di mata-Mu. kebanggaan kami menjadi murid kesayangan-Mu. Kebanggaan kami nikmati belayan pelukan hidup-Mu. Dari terbit matahari sampai terbenamnya kicauan burung yang tak henti-hentinya, air pengairan seluruh yang mengalir dari gunung, menyejukkan lebih sejuk hidup dalam hadirat-Mu. Kami mencintai-Mu, cinta kasih-Mu lebih dalam dari segalanya. Terima kasih untuk hari ini, hidup yang berarti ini. Kau jadikan kami biji mata-Mu, kesayangan-Mu. Kami bersyukur, Engkaulah yang terhebat, Engkaulah yang terkuat, Engkaulah yang terbesar, Engkaulah yang termulia. Embusilah nafas kebenaran-Mu. Kami siap Tuhan, dibanjiri dengan nafas kebenaran-Mu. Itulah yang membawa hidup kami berarti, karena hidup ini adalah anugerah-Mu. Sibitikini alamore colore ai motako si divenabo. Berbicaralah Tuhan. Vira morere rudo sibitikamo nararabu. Kami siap Tuhan, kami siap. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, Yesus Kristus Tuhan. We love You, Lord. Amin. Baik, silakan duduk. Selamat berjumpa lagi. Dan kali ini saya datang dengan terkasih saya,
satu-satunya istri saya, Hermini Utana, Cilai. Baik, berapa tahun ya? Nggak pernah kesini ya? Oh pernah. Baik, dan nanti sore saudara boleh undang teman-teman saudara, ada KKR, Natal kan gitu. Dengan, saya panggil dia Stanley. Dia bergabung dengan kami 7 bulan, tapi Tuhan punya tujuan yang mulia untuk dia. Bisa saudara ajak, mau tua, mau muda, terserah. Hari ini dia sedang pagi ini di mana? Samarinda. Baik, saya akan bagikan dengan saudara tentang living a life of readiness, yaitu menjalani kehidupan yang penuh dengan apa? Kesiapan. Tapi tema kita khusus minggu ketiga ini bicara tentang siap melayani kapanpun. Itu minggu ketiga. Nah, untuk itu kita akan lihat dari PowerPoint ini, dari Lukas pasal 12 ayat 37 berkata begini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia apa? Datang. Artinya gini, dari sejak lahir, kalau kita hidup dalam kebenaran, sampai kapanpun Yesus datang yang kita tidak tahu kapan, jam, waktunya, kita tetap berjaga-jaga. Nah, ini berbicara bahwa orang selalu konsisten dalam kebenaran. Saudara mau kaya, saudara mau harmonis, saudara mau banyak punya berkat, tidak usah percaya Yesus pun bisa. Saya mau katakan. Tapi setelah saudara punya semua itu, begitu ada tekanan, himpitan, kebingungan, saudara tidak tahu buat apa lagi. Saudara butuh itu Yesus. Haleluya. Sama Christmas, kata Chris itu X, tanpa X tidak ada gunanya Natal. X itu ada bicara salib. Nah, makanya tidak mungkin dalam perjalanan kita ikut Yesus tidak mau mati untuk disalibkan daging kita. Tanpa itu kita tidak mau, tidak mungkin jadi apa. Nah, makanya itu perjalanannya itu orang dipenuhi dengan kehidupan Tuhan itu sebenarnya dia akan terus belajar. Bukan hanya Yesus lahir, tapi dia hidup, mati, dikubur, dan bangkit, naik ke surga. Nah, itu untuk kita mengerti. Ya, makanya Natal itu bukan adanya pohon terang, bukan adanya hadiah, bukan itu. Natal sesungguhnya adalah kalau adakah hidup Tuhan itu tetap dalam kita. Nah, itu yang dibilang perlu mengalami yang namanya dipenuhi dengan apa? Kesiapan. Nah, untuk itu kita akan belajar dari satu pasal, yaitu Lukas 12 ayat 35 sampai apa? 48. Nah, saya tidak bacakan ini. Kita akan lihat langsung bagaimana menjalani kehidupan yang apa? Yang penuh dengan persiapan. Nah, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan persiapan, jelas ada yang perlu dilatih. Dilatih sehingga itu menjadi gaya hidup. Halo? Katakan gaya hidup. Sama pernah saya ngomong, saudara bisa sikat gigi sampai hari ini tanpa diberitahu pasti sudah lakukan. Siapa yang belum sikat gigi coba? Nah, karena sudah jadi gaya hidup. Gaya hidup ini terjadi karena sudah biasa latih. Betul? Jadi tidak mungkin saudara dengan Yesus, apa dia berkata dalam firman saudara tidak pernah latih hidupi, dia tidak akan jadi budaya, tidak akan jadi gaya hidup. Nah, sehingga sebentar lagi kita mau mengakhiri 2025. Mau tahun berganti tahun,
tapi tidak pernah kita latih apa yang kita terima tahun 2025 untuk hidupi masuk tahun 26 yang kita punya tema tentang the year of decision, tahun keputusan. Apa yang mau diambil keputusan? Akhirnya kita bermain-main beragama dan kita tidak lihat progres. Makanya saya bilang seringkali kita suka main tema-tema, tapi kita tidak pernah evaluasi. Setiap tema tahun 2025 ini, apa yang belum kita lakukan? Nah itu yang perlu dipersiapkan lagi, supaya tahun keputusan itu kita lakukan. Haleluya. Kalau enggak kita main-main beribadah tanpa goal. Makanya kita bingung. Kok jadi bosen ya ibadah? Apalagi sudah punya gedung baru, sekarang masih lagi keren-keren senang. Taruhlah 1 tahun saudara akan mulai bosan kalau cuma di gedung. Tapi saudara tidak akan bosan kalau terus mengalami Tuhan. Sama dengan saudara berumah tangga, saudara akan bosan. Kami menikah baru 43 tahun. Dengan problema yang macam-macam, belum punya anak, bermasalah, tapi kenapa masih konsisten? Ya, karena mau berlatih kebenaran. Kalau saudara tanya, apa di tahun ini tidak ada persoalan kami suami istri? Ada. Tapi Yesus itu adalah jawaban. Ada dalam hidup kami. Nah, kita mau hidup itu atau enggak? Nah, untuk itu makanya kita menjalani kehidupan yang penuh persiapan. Apa yang harus kita latih? Kita lihat dari ayat 35 sampai 40. Ya. Dibilang begini, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap apa? Perhatikan tuh. Ikat pinggang tetap apa? Berikat. Bukan hanya kalau mau ke gereja. Kalau melorot berbahaya kan? Dan pelitamu tetap apa? Menyala. Lampu ini bukan hanya menyala untuk hari ibadah raya. Harus tetap sewaktu-waktu mau dinyalakan. Tadi saya minta maaf kedinginan, saya pindah ya. Ini betul-betul dingin. Nah, itu yang buktinya di situ. Makanya bagaimana? Kesiapan itu perlu. Ayat 36 dibilang, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi mempelai laki mau ketemu, kita ketemu sebagai wanita, mempelai wanita. Nah, coba kalau kita tidak siap. Ayat 37, berbahagialah dikatakan hamba-hamba yang didapati tuannya bicara kejaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Sekarang terbalik. Yang punya acara melayani kita, itu Tuhan. Terjadi seperti itu. Baru ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ayat 39, tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa mencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya apa? Dibongkar. Nah, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat tidak kamu sangkakan. Nah, banyak orang selalu kepingin bahwa Yesus cepat datang. Itu ada dua kemungkinan. Kalau dia siap dalam berjaga-jaga untuk selalu dengan Tuhan, dia tidak terlalu pusing itu kapan. Tapi kalau orang yang sudah bosan dengan hidup, kadang-kadang kepingin datang cepat. Sedangkan goal kita akan menikmati di bumi ini janji Tuhan yang hebat. Amin. Jadi saya baru dapat tadi itu begini, tidak usah percaya Tuhan juga bisa. Karena saya teringat salah satu teman saya punya anak, orang tua bingung, dia punya anak berpendidikan di luar negeri. Salah satunya itu menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Anak itu tetap ngotot. Terus saya waktu di kamar mandi tadi di hotel,
Tuhan bilang, bisa saja. Tidak usah percaya saya, keluarga dia bisa harmonis. Tapi one day, begitu ada masalah, kebingungan, tidak ada solusi. Hanya butuh Yesus Kristus Tuhan. Sama dengan kita yang bilang percaya Yesus Kristen. Kenapa begitu ada masalah tiba-tiba kita kalang kabut? Karena kita tidak selalu siap melatih kebenaran firman itu. Paham ya? Ya, harapan saya saudara tidak menjadi bilangan Kristen yang cuma main-main beragama. Tapi betul-betul ready. Ready or not, Jesus is coming. Haleluya. Makanya perlu hari ini kalau saudara mau, ini yang perlu dilatih. Karena bukan hanya saudara, orang yang masuk dalam pemuridan. Saya punya pengalaman dengan anak di rumah. Itu pun kadang-kadang kurang ajar. Sekalipun sudah diajar. Dan makin mengerti saya. Ya memang tidak mau konsisten untuk terus bersiap-siap. Nggak usah jauh-jauh secara fisik. Tadinya saudara langsing, bagus, cantik. Tiba-tiba sekarang langsung. Karena Anda dilatih kan? Halo? Coba, renungkan baik-baik. Nah sekarang kita lihat. Dari ayat yang saya baca itu, saya jalan-jalanin olahraga saya ya. Ayat 35 sampai 40. Dari ayat-ayat ini yang tadi sudah baca, penekanan apa yang perlu kita latih? Yaitu siap siaga sepanjang waktu. Katakan siap siaga sepanjang waktu. Nah kalau saudara lihat, orang yang siap siaga sepanjang waktu, di ayat 35, itu dikatakan bahwa tidak dipermalukan. Karena tetap pelitanya nyala. Betul enggak? Dan tetap berikat pinggang. Betul enggak? Tiba-tiba orang datang di rumah saudara, saudara berikat pinggang, melorot. Nah gimana tuh? Malu kan? Betul enggak? Kita bicara itu. Saudara duduk di mana saja, kemana pesta, tiba-tiba melorot celana saudara. Lucu kan? Dan tidak aneh. Tapi kalau kita lihat siap siaga sepanjang waktu, dengar baik-baik, tidak dipermalukan. Kenapa saudara merasa sekarang dipermalukan? Karena melorot, tidak berikat pinggang dan tidak bernyala lagi. Setuju? Dan bukan hanya itu, ayat 35 juga di sini bilang tidak menganut kebenaran musiman. Tahu kebenaran musiman? Kadang-kadang musimnya lagi serius kalau hari Minggu. Atau ada jadwal pelayanan di atas panggung ini. Begitu tidak ada jadwal, berleha-leha, bingung. Karena itu kebenaran musiman. Tapi kalau orang siap siaga, no. Setiap musim berbuah tetap dan lebat. Setiap saat. Nah istilahnya orang ini jangan up and down kayak yoyo. Atau kapal selam. Lagi senang, ya aku mau. Saudara jangan jadikan gedung gereja itu seperti mendaftar untuk jadi pos hansip. Jadi satpam. Aku mau jaga sekarang. Tapi jadikan rumah ini adalah rumah tempat pelatihan. Bukan hanya pemulihan. Amin. Serius ini. Kalau saudara cuma main-main, kasihan. Makanya saya bilang Pak Herman, sekarang gedung sementara sudah bisa dipakai. Saya katakan sementara. Dan ini tidak akan selesai. Kok bisa tidak akan selesai? Karena akan terus ada bergulir. Kalau pelita itu menyala, terus ada hal-hal yang baru. Ya? Saya pun punya pandangan seperti itu. Tadi saya kasih tunjuk Pak Herman, nih, saya lewati tahun 25 ini yang saya mau akan buat tahun 2026. Nah Tuhan 2026 Tuhan bicara untuk saya. Di tengah-tengah kamu pelayanan banyak mujizat terjadi. Di situ juga ada penyamaran iblis. Yang kadang-kadang membingungkan. Apa itu Tuhan atau iblis? Tapi kalau kita terus berhubungan dengan Tuhan, kita akan tahu mana yang Tuhan mau.
Haleluya. Nah, makanya mari jangan sampai kita menganut kebenaran apa? Musiman. Ayat 35 juga kalau kita lihat, iman yang terus apa? Menyala. Terus menyala. Nah, iman yang terus menyala, tetap berotot iman kita, ya karena kita latihan. Haleluya. Tidak bisa saudara tanpa latihan. Coba kalau saudara suka fitness, begitu tidak latihan lagi, ya kendor lagi. Saudara suka jalan, sama. Haleluya. Karena itu perlu konsisten, iman yang terus apa? Menyala. Ya. Nah, baru ayat 37 dibilang bahwa diundang, disuruh duduk dan apa? Makan. Yang melayani siapa? Tuannya. Artinya mengalami terobosan. Haleluya. Loh, amin. Sekarang saya undang pembicara yang lebih hebat, istri tercinta. Dia akan share dengan saudara. Mari Ibu Hermini Utana. Ya, jadi tadi saudara lihat, dia harus bersiap, pelita tetap bernyala, tidak dipermalukan, tidak mengenal kebenaran musiman. Nah, dia akan share bagaimana sampai tetap mengalami apa? Terobosan. Silakan istriku. Ditodong mendadak. Jadi saya sungguh bersyukur kalau ada 3 Sri Kandi dari Gunung Kidul yang ada di sini. Ya, meskipun proses demi proses, sungguh bangga kalau 3 Sri Kandi dari Gunung Kidul ada di Rock Tenggarong. Ya, tinggal jodohnya aja biar dapat deh. Di sini ya, karena 3-3-nya ini belum dapat jodoh, berbahaya ya. Ini biar semuanya di sini dia dapat jodoh ya. Ya, saya mereka ada di rumah itu juga anugerah Tuhan dalam hidup saya, berkumpul bersama-sama dengan anak-anak yang mungkin yang paling lama Merna, nomor 2 Noni, pertama berapa tahun? 20 tahun. Oh, dia, oh ya, dia enggak terima kalau dibilang Merna paling lama. Ya banyak liku-likunya dengan mereka semuanya, dan saya pun mengalami satu terobosan dengan Tuhan. Saya melihat, saya pun juga diproses dengan anak-anak di rumah ini. Ya, hari lepas hari itu tidak pernah lepas dari masalah menghadapi anak-anak kumpul bersama. Ya, kadang-kadang bisa sampai naik ke ubun-ubun, ya, sampai bilang, ini semua kepala-kepala angin, ya. Jadi, pokoknya macam-macam lah. Tapi di situ saya dapat satu pelajaran dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa lihat mereka punya perbuatan salah, ya. Tapi kita lupa dengan kebaikan-kebaikan yang mereka buat, ya. Kadang-kadang kan kita ingat terus ya, kalau dia sudah nyakiti, rasanya kayak begitu ya. Kenapa terus Tuhan bawa saya, kamu tidak pernah lihat kebaikan-kebaikan apa yang telah mereka perbuat dalam hidupmu, tapi yang selalu engkau ingat selalu yaitu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sakiti, ya. Tapi Tuhan bawa justru kamu harus lebih naik tingkat untuk mengalami proses demi proses, ya. Kadang-kadang kita memang manusia tuh maunya enak, selalu kita ingat aja, padahal kebaikan yang begitu banyak yang mereka lakukan dalam hidup kita tidak pernah perhitungkan. Tapi kalau apa yang mereka perbuat satu kali, itu aja yang diingat-ingat, ya. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat, jadi kita lupa ingatan, lupa daratan. Nah, di situ Tuhan bawa saya
untuk naik tingkat dalam menghadapi anak-anak. Ya, jadi saya lihat mereka di sini Tuhan pakai luar biasa. 3 Sri Kandini di Rok Tenggarong ini untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk mereka makin bangkit. Mungkin nanti akan ada yang menyusul lagi yang datang ke sini ya, karena terus dipromosikan, bilang Rok Tenggarong butuh anak-anak ya, sampai omnya bilang ke anak satu yang memang sudah mau lulus ya, bilang kamu tidak punya hati kah bantu Pak Herman di Tenggarong. Terus dia bilang, Om saya belum ada pikiran ke Tenggarong, oh mungkin kamu ada hati, katanya berdoa aja. Nah itulah yang saya alami ya, waktu baru-baru ini, cuma omnya belum saya sampaikan. Ya, ada satu anak juga kepala angin, karena saya pikir, kalau selalu bilang kalau omnya keluar kota pasti ada aja yang masalah ya. Jadi saya sampaikan ke omnya supaya omnya juga tidak pusing ya ngadepi anak-anak. Jadi tapi sudah terlewatkan. Jadi kita tim sama siapa namanya, Gideon dan Stanley, hadapi bersama supaya omnya tetap happy, tetap senang hadapi semuanya. Ya puji Tuhan. Saya serahkan ke Om kembali. Ya, jadi peran suami istri juga tim. Jadi saudara mesti lihat dalam pemuritan, kalau tidak bersinergi, ya teler kita. Nah, saya berharap Pak Herman juga di sini, jemaat-jemaat itu bantu. Tadi istri saya aja bilang, urusan tisu dia juga yang cari loh. Lama-lama semua kecoa dia yang cari, kan berbahaya, saudara. Artinya mari, siap siaga sepanjang waktu itu perlu dilatih. Untuk kita mau lihat mengalami apa? Terobosan. Paham ya? Dari ayat 35 sampai dengan 40. Jadi apa yang istri saya share yang sederhana. Jadi saudara dalam pelayanan tuh jangan pikir hal-hal yang rumit-rumit. Kalau sederhana yang kita buat, itu bagian kita. Tajamkan di situ. Ya. Saya ini suka perhatikan misalnya cleaning service. Perhatikan satpam. Di Rock dan Pas Bali. Ya, kalau saudara ditanya gardening, cleaning service, itu kami tiap minggu berikan mereka mie kejujuran. Nah, saya juga lihat anak-anak yang mulai mengikuti itu, Stanley ini kan baru 7 bulan di rumah. Tapi saya lihat waktu dia nangkap visi misi yang ada. Nah dia pun mulai saya lihat, dia lihat di tempat dia komitmen, satelit, ada cleaning service, terus dia bilang, Om saya sudah pelayanan babi di situ, bagi beras. Karena memang beras yang Tuhan berkati kami itu berlimpah. Makan 1 bulan kami itu kurang lebih 4 karung, tapi itu diberkati lebih, karena bisa 8-11. Jadi itu terus dijadikan berkat. Ya. Jadi banyak hal saya lihat pemuritan itu, kalau itu jadi ya. Kayak kemarin juga Stanley sama-sama di pesawat, dia bilang, saya boleh minta pelajaran yang Om punya. Nah, baru pertama anak-anak yang saya bina, mereka mau minta begitu. Selama ini jarang. Saya bilang, oke, kamu mau ada perjanjian konsisten, meneruskan semua ini yang Tuhan mau, saya kasih. Dan dia bilang, saya akan kembangkan. Nah, bagi saya, regenerasi itu akan terjadi dengan sendirinya, kalau dia punya hubungan. Sedangkan Stanley ini saya ketemu dia 23 tahun yang lalu, waktu saya pelayanan di Ambon. Saya bernubuat, Tuhan kasih untuk dia jadi hamba Tuhan. Waktu itu dia mau ikut saya tolak. Nah, dia cuma sakit hati, kecewa. Tapi waktu dia jadi pendeta di Sangatta, dia undang saya. Disitulah perjumpaan mulai lagi, sampai dia merasa dia harus keluar dari organisasi itu. Sampai di Tenggarong Pak Herman juga kasih, bagaimana kamu pegang 1 satelit? Dia bilang, enggak, saya harus kembali
ke Gunung Kidul, ketemu. Nah disitulah mulai. Dan saya lihat dia juga dengan salah satu anak kami di sana, Gideon. Saya panggil mereka, Gideon juga. Dia seperti juga Klopp. Nah kita lihat Tuhan mau bikin apa. Karena saya juga harus persiapan. Saya pasti mati. Kapan enggak tahu. Kemarin dulu kalau saya dengan istri saya, sayang, kalau saya lebih dulu dipanggil Tuhan, apa yang kamu buat dengan rumah yang ada? Ya saya akan lanjutkan apa yang Tuhan taruh. Nah, jadi kan kita tahu bahwa tidak berhenti. Dia akan apa? Berterus. Haleluya. Amin. Nah, itu yang Tuhan minta. Ya. Dan saya berharap di tempat ini juga gedung sudah ada, manusianya yang dipersiapkan. Haleluya. Nah, kita lihat yang berikut. Ayat 41 sampai dengan 43. Ya. Empat satu sampai dengan 45 sebenarnya. Saya bacakan. Kata Petrus, Tuhan, demikian yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Dia bilang, kamikah atau murid-murid? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Ayat nomor 3. Dibilang apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu apa? Datang. 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala apa? Miliknya. Ayat 45. Aku akan tetapi jikalau hamba itu jahat, perhatikan kata itu, dan berkata di dalam hatinya, tuanku itu tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan apa? Mabuk. Ayat 46, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang apa? Nah, kata berikut di sini yang perlu dilatih, setia dan apa? Bijaksana. Setia itu bicara konsisten. Bijaksana selalu mendengar firman dan menghidupi. Nah, tadi istri saya katakan kalau setiap saya pergi di rumah, karena memang saya udah tahu itu strategi iblis. Kalau saya berada di rumah, saya perangi terus. Saya percaya itu terus. Tapi kalau saya pergi, kalau mereka tidak siap, ya terjadi permasalahan. Tapi tidak mungkin saya akan teler. Mereka yang teler. Makanya selalu saya katakan mereka, perang sesungguhnya bukan waktu kita lagi perang. Tapi setelah kita selesai, itu sebenarnya perang sesungguhnya. Halo? Halo? Jadi waktu kita selesai perang, kita mendidik anak-anak itu, kita pergi lagi, waktu itulah perang sesungguhnya. Termasuk gedung ini bukan selesai. Perang sesungguhnya kalau gedung ini sudah mulai selesai. Halo? Kalau enggak dia jadi monumen dan museum. Itu mesti seorang ngerti. Jadi yang pertama itu hidup kita ini. Haleluya. Jadi setia dan apa? Bijaksana. Bukan hanya sampai ketaat, tapi terus menerus jadi gaya hidup sampai setia. Nah, orang setia itu orang tidak berpikir apa yang dia terima dari Tuhan. Sehat, uang, pekerjaan, rumah tangga bahagia, bukan itu. Orang yang setia apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu baik. Haleluya.
Saudara mau khawatir apa hari esok? Coba hitung. Ribuan tahun dia tidak pernah membiarkan meninggalkan saudara. Tidak mungkin hari esok mau dia tinggalkan saudara. Itu yang buat orang seringkali khawatir. Betul tak? Betul tak? Saudara punya kendala, Tuhan punya kendali. Saudara punya rencana, Tuhan punya kehendak. Jadi angkat tangan, saudara angkat tangan. Tuhan pasti turun tangan. Hari ini supaya kita ngerti. Haleluya. Kan saya pernah ngomong, jadi jangan mau lihat jadi seperti orang lain. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau dengan saudara. Seperti cerita pernah saya cerita di sini, mawar dengan bambu. Belum ya? Mawar itu kan kalau berbunga kan cantik. Kalau dia ada di sebuah taman, waktu saudara suka selfie, pasti carinya mawar. Dan mungkin carinya bambu. Betul enggak? Tidak ada orang yang mau selfie dengan bambu di taman. Satu waktu bambu ngomong sama, ini ilustrasi mawar, keren kamu loh. Golongan apa aja selfie sama kamu. Aku enggak pernah. Ya, dia bilang, sudahlah bambu, bagaimanapun kamu itu juga lebih hebat. Bambu bilang, dah, kamu tetap lebih terkenal, lebih mengalami promosi. Tiba-tiba mawar bilang ini, bambu, kamu dipakai menjadi kursi. Kamu dipakai menjadi alat-alat rumah tangga. Kami, kalau diduduki hancur. Kamu ada angin, tetap tegak berdiri. Kami gugur. Dan terakhir mawar bilang, lebih hebat lagi kamu. Kamu dibelah. Pakai air untuk diairi. Air itulah yang menghidupkan kami. Halo? Amin? Jadi permasalahannya gini. Saudara kalau setia dan bijaksana, saudara mulai mikir, apakah hidup saya ini menjadi bernilai dengan orang lain? Halo? Menjadi berarti bagi orang lain. Tidak usah yang sulit-sulit. Saudara buat itu aja sebagai gaya hidup. Yang orang lain tidak buat. Saudara tahu saudara mesti buat. Tuhan akan buat. Saya di mobil ada biskuit yang ada tulis ayat-ayat firman. Kalau setiap di perempatan traffic light, kita tidak boleh kasih duit di Bali, ketangkep. Aturan pemerintah. Saya kasih itu biskuit, ada ayatnya. Itu kan sederhana, tapi melatih gaya hidup kita memerlukan orang lain. Haleluya. Amin. Jadi mari kita setia dan bijaksana. Nah, orang yang melatih dirinya setia dan bijaksana, dia itu pasti setia dalam tanggung jawab kecil dan sederhana. Itu di ayat 42 tadi yang kita baca. Sederhana. Ya. Selain itu, apapun yang Tuhan percayakan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain, lakukanlah dengan apa? Setia. Mimpi saya tahun depan, anak-anak yang saya sudah didik, sudah bisa dalam pelayanan, saya akan ajak bersama-sama keliling kota-kota untuk pelayanan. Dananya sudah ada. Dari mana? Dari Tuhan melalui gerejanya. Yang saya alokasi itu sejak waktu saya pelayanan tahun 1986. Dan baru tahun depan kita mulai bergerak dengan mimpi yang baru. Makanya ada anak yang diutus seperti Gideon, saya bilang renungkan baik-baik, karena dia mau diutus tapi dia tidak mau tetap di kota itu. Dia bilang saya akan balik di Bali bantu om dan tante. Kalau memang begitu, ngapain buang-buang waktu kamu? Mau belajar apa di sana? Kamu sudah melayani, dia sudah khotbah di mana-mana, di mana? Di Bali. Yang saya persiapkan khotbah di tempat yang lain. Haleluya. Sama dengan Stanley juga ngomong, saya tidak akan full time di gereja. Saya full time untuk pemuritan. Tapi saya bilang, jangan terlalu cepat, Tuhan bisa buat berbeda.
people can change. Karena anak-anaknya om banyak begitu. Tadinya bilang begini-begini, toh berbeda juga. Ya, ada yang bilang tidak mau kawin, nanti kawin. Jadi sulit. Saudara tahu hati seseorang. Ya, jadi itu seperti itu, tidak dan juga orang yang saya bilang setia dan bijaksana itu akan lihat. Dan ayat 40 itu juga tidak mengejar hal spektakuler atau yang viral. Itu orang yang setia dan bijaksana. Harusnya saya ditugaskan juga pergi ke Samarinda. Saya bilang Pak Herman, biar Stanley aja. Karena saya lagi persiapan mereka ini. Sekarang dia juga yang ngajar Kingdom Power. Dan akan diangkat di satu satelit, dia menggantikan. Nah, saya berharap satu waktu dia juga di lembah pujian. Masih muda kok, 40 tahun. Why not? Nah, karena apa? Dilihat. Bagi saya dia mungkin tidak sama-sama sejak awal, tapi 23 tahun cukup lama dia tunggu. Berjumpa baru dia mau. Dan bagi saya cukup berat bagi saya lihat dia. Saya pun tidak sanggup mungkin seperti itu. Dia S2, S1 teologi, S2 psikolog. Tiba-tiba harus mau ngepel, koset WC, jaga apa? Piket, makan seperti tentara, ya toh? Nah, waktu dilihat sampai 7 bulan. Dan makanya saya tanya Pak Herman juga, kamu selidiki dia di Sangatta bagaimana? Keren, ya toh? Karena saya takut dia waktu move di situ apa ada permasalahan. Nah, kita tidak sembarangan. Kalau melatih untuk jadi apa? Tentara. Haleluya. Tidak asal kita kasih sesuatu, tapi lihat persiapan orang itu. Siap atau enggak? Tadi ada satu kata-kata bagus tadi bilang. Ada orang siap untuk miskin, tapi tidak siap untuk kaya. Nah, waktu miskin dia banyak berdoa. Sampai nangis-nangis katanya. Begitu kaya, main gila dengan suami orang. Jadi orang yang setia dan bijaksana, setia mengelola yang Tuhan percayakan. Haleluya. Amin. Tidak mengejar hal spektakuler yang viral. Selalu berkarya dalam apa? Kebenaran. Bukan di luar kebenaran. Dia kurangi hal yang sia-sia, isi dengan doa, firman, dan perbuatan kasih. Itu cara kita melatih apa? Setia dan apa? Bijaksana. Ya, saya suka pakai istilah latih, karena ini bisa dipakai bantu pemuritan. Haleluya. Nah, pemuritan orang bisa berdiskusi, tanya jawab. Bagaimana? Nah, kalau sudah kita jelas seperti itu, sekarang dengan cepat yang terakhir apa? Ayat 47, 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak apa? Pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dan padanya akan banyak apa? Banyak apa? Tuntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dia apa? Jadi dari ayat ini yang perlu dilatih, adil dan bertanggung jawab. Haleluya. Waktu kita ngobrol kemarin di pesawat, dia bilang pelajaran dia minta saya kasih nanti. Terus saya bilang kamu mau lihat jadwalnya, cara buat jadwal. Nah, dia lihat. Dia baru lihat. Jadi saya memang sejak milenial umur 32, saya sudah pelayanan di luar negeri. Waktu dia lihat saya di Sydney, hampir tiap tahun om ini. Di Perth, New Zealand, di Dubai, Timur Leste dari masa awal. Nah, makanya saya bilang itu Lali, Stanley, saat ini sekarang saya lagi nonton untuk lihat generasi yang di bawah saya.
Halo? Dan saya tidak mau kejar-kejar pergi sembarangan. Amin. Haleluya. Sudah waktu. Bukan lagi pegang remote, lepas sama sekali melihat orang buat. Nah ini yang kita mau lihat, adil dan bertanggung jawab. Kata adil di sini yaitu selalu yang dasarnya kebenaran. Haleluya. Sehingga saya juga mau mati saya itu mati dalam kebenaran, kebesaran Tuhan. Starting right, finishing great. Karena umur ini kan sudah tidak, makanya saya bilang istri saya lihat sendiri, kalau dulu saya balik belakang tendang masih bisa. Sekarang tidak bisa. Saya bilang saya kayak komi aja sudah rata bawah, dulu bisa begitu. Dia bilang iyalah, umur. Betul itu. Jelas. Nah, sama pelayanan juga secara spirit. Ada waktunya. Betul saya lihat iya ya. Dari tahun 1991 masuk di Ambon, di Alor, di mana-mana. Belum seluruh dunia ya. Dan saya bersyukur. Saya juga persiapan sekarang ini supaya tidak post power syndrome. Loh, post power syndrome pada pendeta bisa. Kalau dia tidak persiapan, sungguh-sungguh dilihat generasi muda yang lebih hebat, iri kan, merasa kenapa saya sudah dulu begini, sekarang tidak usah khotbah, dipecat-pecat kan? Kalau orang ngerti persiapan dengan Tuhan, dia bangga lihat orang. Seperti Israel tadi, dia bilang saya bangga. Tadi maksudnya Sri Kandi, 3 Sri Kandi ngerti ya? Gunung Kidul tahu ya? Itu pos tempat kami pemuritan. GK itu adalah generasi Kristus murid 12. GK 12. Jadi karena sudah dipersiapkan. Nah ini saya khotbah ini biar saudara jelas. Terus kalau orang ngerti tanggung jawab kecil, terus Tuhan menuntut sesuai apa yang kita tahu dan terima. Apa yang saudara tahu tentang firman? Itu dituntut. Haleluya. Saya bilang, saya tidak mau tahu. Ya, kebodohan. Kamu tidak dapat apa-apa. Semakin besar berkat dan pengetahuan kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Haleluya. Amin. Tidak mungkin saudara mau punya anak, tapi saudara tidak persiapkan untuk menjadi papa dan mama. Betul. Kayak Stanley dan Listini mau punya anak. Saya bilang baca buku-buku tentang anak. Persiapan. Apa? Mereka persiapan sudah bajunya, doakan terus toh. Tapi hubunganmu sebagai suami istri perlu juga makin meningkat, termasuk hubungan seks, harmonis, kesehatan. Semua. Sehingga lahir itu betul-betul keturunan ilahi. Oke, jadi semakin besar berkat pengetahuan kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Nah, dan apalagi kalau orang yang dilatih adil dan bertanggung jawab, dia sadar semua akan dipertanggungjawabkan. Talenta, waktu, kesehatan, berkat, bahkan pengetahuan firman. Saudara sehat, diminta pertanggungjawabkan. Halo? Baik roh saudara bernyala-nyala, jiwamu makmur, fisikmu sehat, diminta pertanggungjawabkan. Makanya untuk pertama kali saya makan roti itu diajar sama gembala saudara, Pak Herman. Perjalanan waktu kita dari mana? Dari Balikpapan ke mana? Itu saya kelaparan. Hujan waktu itu kan, tidak bisa makan. Sampai di situ jalan, dibilang, Om, bagaimana saya ada bawa roti dan croissant? Oh enggak, saya enggak sentuh. Tapi tiba-tiba mulai makin lapar. Mikir saya, ya saya enggak bisa akal. Saya masuk di internet. Kondisi saya keadaan segini. Makan ini apakah boleh? Sebaiknya jangan.
Tapi karena ini keadaan, silakan. Dan besoknya tidak. Tuh kita punya kondisi beda-beda. Dan saya tidak pernah melarang anak-anak di rumah. Ini nanti ucapan syukur, mereka bilang, kami mau makan babi. Saya bilang, makan saja. Terus saya ngomong ke mereka, saya bilang makan saja, bukan berarti saya izinkan. Bahwa saya setuju. Artinya, ada ayatnya seperti Musa. Harun menyembah berhala. Dibakar itu lembunya, betul enggak? Musa bilang, minum sama air-airnya. Betul enggak, saudara? Artinya, keputusan di tangan kamu. Pilih sehat, karena tidak ada hubungan babi dengan apa? Kerajaan Allah. Tapi hubungan dengan kesehatan. Saya ajar mereka, browsing di internet. Apakah makan itu sehat? Terus bilang mereka, sehat katanya mengandung B ini. Sekarang browsing lagi, jangan diam, belajar tanya. Apakah di binatang lain tidak ada yang lebih tinggi? Oh ada. Jadi kita mesti lihat, semua yang dibicarakan kan standarnya ada. Haleluya. Sama dengan kalau saudara seorang dokter paru, yang diperduli cuma paru. Efek anatomi lain dia tidak mau tahu. Makanya saudara tahu waktu saya ngalami yang namanya bakteri TBC, saya belajar itu banyak. Sampai dokter parunya heran. Saya bilang tidak bisa, saya tidak ikuti ini. Saya belajar bahwa ini berbahaya. Makanya penyakit TBC itu setiap hari 5 menit satu orang meninggal. Setiap hari di Indonesia satu orang meninggal. Saya masukkan di internet. Betul WHO melaporkan seperti itu. Jadi tidak main-main. Terutama paling banyak di Kalimantan Timur. Maka saudara saya lihat setiap tahun, setiap bulan saya datang sini, hampir tiap bulan nih. Bulan lalu banyak yang batuk, hari ini gembalanya batuk. Jadi saudara perlu jaga. Sampai batuk itu perlu jaga, kalau sudah tidak berhenti-berhenti sembuh, perlu diperiksa. Loh serius saya mengasihi saudara. Makanya saya bilang pakai mic itu hari ini apa? Bungkus. Nah itulah kalau kita mau belajar, kita mau menikmati. Saya tidak mau jadi pengkhotbah yang tidak menikmati. Saya bicara kebahagiaan, saya mau menikmati kebahagiaan. Saya bicara kesehatan, saya mau menikmati kesehatan. Jadi itulah yang perlu kita latih, mungkin cukup. Jadi menjalani kehidupan yang penuh persiapan, yang perlu dilatih itu ini. Siap siaga sepanjang waktu, sudah saya share tadi semua. Kedua, setia dan apa? Bijaksana. Yang ketiga, adil dan bertanggung jawab. Nah, saudara lihat dah, antara isinya dengan gambarnya sama enggak? Sama enggak? Tuh, adil. Sama enggak? Saya mau kasih tunjuk untuk di cyber. Setia dan apa? Sama enggak? Siapa yang buat ini? Bukan saya, tim cyber. Jadi tidak semua kita harus bisa. Tapi kita bisa punya hubungan. Tim, kita akan dibantu. Haleluya. Amin. Saya tidak bisa buat PPT. Nanti juga kalau saya bikin khotbah, anak-anak saya bantu. Beri masukan. Saya punya orang yang ahli tata bahasa. Cocok enggak bahasa ini? Nah itu yang namanya tubuh Kristus. Saudara di Samarinda, Tenggarong ini perlu. Kalau enggak, kamu akan lelah dan capek. Orang lelah dan capek itu apa? Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Haleluya. Nah, saudara saya berharap perlu bantu apa? Pak Herman ini, ngerti? Kalau enggak mungkin. Saya kalau lihat orang cuma malahin sendiri, saya pasti tegur. Berbahaya. Di rumah pun saya tidak pernah. Makanya ada pemurid yang belajar sopir, dilatih yang sudah. Sekarang saya robah lagi, supaya terjadi cepat. Saya izinkan mereka kursus. Tapi pakai yang mereka terima uang saku. Mereka harus belajar biayai hidup mereka. Karena ini bicara percepatan. Strateginya juga perlu apa? Robah.
Oke? Harapan saya, saudara semakin maju, lebih maju. Jadi siap siaga sepanjang waktu, setia dan bijaksana, dan adil dan bertanggung. Selamat Natal dan juga Tahun Baru. Jesus love you abundantly. Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau berdoa untuk saudara yang punya masalah di paha kanan ya. Paha kanan ya. Bukan kiri loh, kanan. Di daerah ini, saudara merasa sakit sekali kalau jalan, apalagi turun tangga itu. Waktu sentuhan pertama, sini rasanya sakit di muka mereka. Kalau ada, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa. Oh ada. Saya bukan dukun ya. Apa yang Tuhan kasih impresi, saya bilang. Ada lagi cuma satu? Tuh, kamu obesitas. Kamu berdiri, doakan dulu. Ini juga berhati-hati. Berdiri Pak, di tempat aja. Ditaruh tangan, kan bisa tak? Masih bisa kamu begini? Jongkok enggak, sudah gini aja. Oke, saya berdoa. Tutup matanya. Setiap ensel, kedudukan sendi, tidak pada posisi tempat ataupun urat, syaraf, otot, ataupun kalau di situ ada tendon, atau apa saja pigmen, semua saling menyesuaikan sesuai dengan ciptaan Tuhan. Kembali normal dalam nama Yesus. Dan kalau itu virus, kuasa darah Yesus membersihkan virus itu. Tuhan, kalau ini kelalaian tubuh, biarlah kemurahan-Mu turunkan supaya mereka berubah dan tidak lagi buat itu. Tapi kalau ini sistem cara iblis, berhenti, kamu tidak punya kekuatan apa. Dan saat ini juga aku percaya dalam nama Yesus, sembuh, yang lemah jadi kuat, sakit sudah sembuh, rusak tercipta yang baru dalam nama Yesus. Nah coba bergerak, kita tes. Berdiri, jangan duduk terus. Nah sekarang berdiri lagi, jangan lumayan, duduk lagi. Angkat lagi. Masih? Sudah? Begini atau begini? Sembuh? Enak? Kamu? Puji Tuhan. Tapi jangan bikin kesalahan yang sama lagi ya. Oke, kita masuk dalam perjamuan kudus. Nanti saudara mau ngalami mujizat-mujizat, sore lagi ada. Nah itu kan lebih anak-anak muda Natal. Jadi Natal, supaya saudara ngerti, tetap ada doakan juga. Bukannya hari-hari Minggu ini. Baik, kita persiapkan diri kita. Ada yang belum dapat. Ada yang belum dapat roti dan anggur. Bisa angkat tangannya. Kayak om sudah 100 tahun. Kita lihat ayat yang ada di roti dan anggur itu, saudara baca. Nah, waktu saudara baca, berdialog dengan Tuhan. Contohnya seperti ini saya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, semua manusia sudah nyata. Ya saya masih ngomong, hidupku ini seperti ini karena kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan. Supaya saya selalu sadar, tanpa kasih karuniamu, aku tidak bisa hidup. Terima kasih, aku cinta padamu. Nah itu yang saudara, itu artinya saudara sudah berdialog dengan Tuhan.
Nah kalau itu terus dilatih setiap baca firman, pasti saudara punya penyegaran manusia batin saudara. Amin. Loh, amin. Nah, coba lagi baca. Saya bisa doang. Semua manusia nyata di muka bumi ini Tuhan, saya ngomong. Kalau dalam kebenaran, pasti mereka dapat yang terbaik. Tapi kalau di luar kebenaran, biarlah mereka berubah kembali lagi padamu. Itu kita bersyafaat, tapi sambil ngomong dengan Tuhan. Jadi saudara punya bahan doa tuh, punya goal. Amin. Amin. Bukan soal berapa banyak ayat yang saudara baca, tapi bagaimana saudara meresponi suara Tuhan itu. Kira-kira jelas? Itu yang perlu dilatih. Jangan cuma banyak. Tidak tahu kita. Coba saudara renungkan baik-baik. Memangnya saudara hari ini hidup karena kemampuan saudara? Hah? Enggak. Kalau Tuhan mau, jadi jangan bilang, mana dia? Kamu enggak bisa lihat. Betul, pegang. Kalau kamu lihat bisa juga semaput kamu. Betul enggak? Suara Tuhan itu firman. Itu dia di sini. Betul enggak? Betul enggak? Kamu bisa lihat belakang ini? Harus pakai bantuan apa? Cermin. Cermin itulah firman. Masa depanmu kamu bisa lihat. Ada di firman. Nah, kita enggak mau latih itu. Baik. Silakan persiapan. Roti itu pegang tangan saudara. Makanya Raja kita Yesus Kristus Tuhan tidak pernah punya dilema. Makanya dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia punya penentuan yang pasti. Dan itu ada dalam hidup saudara. Hari ini pun sama, saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara. Dengan yakin bahwa semua ini sudah diberkati. Dan apa yang dialami 2000 tahun lalu, hari ini juga saudara bisa alami. Makanya dia bilang, sebelum roti itu dibagikan, dia pecah-pecahkan. Setelah dipecahkan, baru itu dibagikan. Saudara diminta untuk punya hati seperti seorang anak. Muridnya pun jadi bingung, bagaimana bisa beri makan 5.000 orang? Roti berapa banyak? Tapi ada yang bilang, ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dia berani menyerahkan itu ke Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini sama. Di tangan Tuhan, hidupmu mau dipecah, dibentuk. Kamu akan menjadi orang-orang yang adalah terang dan adalah garam. Haleluya. Makanya dia bilang, setiap kali kamu makan, ingat akan aku. Artinya, renungkanlah apa kata dia, itu ya dan amin. Kata kuncinya dia bilang gini, percayakah saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Yang percaya katakan A, makanlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sesudah itu dia mengangkat cawan perjanjian baru. Sekalipun di tempat kami kita ini adalah plastik kecil yang berisi anggur. Kita imani, ini cawan perjanjian baru. Percayakah saudara, cawan perjanjian baru ini dimeteraikan untuk mengingatkan saudara, pengorbanannya tuh hebat. Haleluya. Darah binatang tidak bisa membuat orang terhapus dari dosanya.
Tuhan mengorbankan darahnya untuk mencuci, membasuh dosa kita. Untuk itu kita perlu alami terus bahwa apapun yang kamu buat, bertobatlah, tetaplah dalam Dia. Dan Dia Maha Pengampun dan Dia mengasihi. Hanya Dia yang bisa melupakan saudara. Apa yang saudara buat, manusia tidak bisa. Makanya tugas saudara cuma mengampuni. Sampai terjadi lupa, itu Tuhan. Makanya kita perlu gaya hidup membuktikan kita mengasihi sama dengan mengampuni. Makanya dia bilang, renungkanlah itu semua yang terjadi di kayu salib. Dan percayakan saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Yang wanita saja, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang pria, aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempersonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Tanpa mic saudaranya, ku mau. Amen. Saatnya kami membuka kedua tangan kami. Karena kami sadar betul tanpa Engkau kami tidak bisa hidup. Dan semua kebenaran yang kami belajar hari ini, mari Roh Kudus latihkan. Supaya terus kami sadar sumber segala-galanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ada dalam hidup kami. Dan waktu kami pulang melangkah, dimanapun kami berada, kami memulai Tuhan pasti yang menyelesaikan. Dan karena sumber itu ada dalam kami, dimanapun kami berada, apa saja yang kami butuhkan, semua itu mengikuti kami. Baik itu berkat, kebahagiaan, kesehatan, dalam hal karir, komunitas maupun keuangan, semua kami akan mengalami itu. Dan waktu kami mengalami itu, di mana kami berada, kami memberi kepada setiap orang yang membutuhkan untuk mereka mengenal Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Dan mari
Kami siap untuk menghidupi itu. Kami siap mengalami pesta itu. Karena kami tahu pembuat pesta kami yaitu Raja yang kekal. Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja mulia. Kami akan kembali dengan sukacita terus dalam pesta perjanjian-Mu itu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua pemusik dan pemuji. Multimedia juga, kameramen. Haleluya, shalom.